Ada satu grafik yang ngubah cara pandang gua soal investasi. Tapi bukan grafik Bitcoin, bukan juga grafik saham Nvidia yang kalau lo investasi sekitar 20 juta pas IPO tahun 1999 nilainya bisa jadi puluhan miliar rupiah. Ini bukan sembarangan grafik, tapi ngejelasin banyak hal bukan cuma soal investasi, tapi juga tentang gimana lo berpikir soal investasi sejak awal. Gue Pandeka, konsultan keuangan profesional di luar negeri dan alhamdulillah investasi gue miliaran. Yusika. Satu, chart yang mengubah cara gue investasi selamanya. Selama belasan tahun gue udah investasi, gue banyak bikin kesalahan. Jatuh ke hampir semua jebakan investasi yang ada. Waktu gue mulai bikin channel ini, gue pengen banget bagiin pengalaman gue soal investasi yang dulu nggak pernah gue punya. Pas baru mulai investasi, dan gue tuh inget banget ya, hal pertama yang gue lakukan adalah gue baca buku sebanyak mungkin. Jadi gue beli hampir semua buku tentang investasi, bisnis, dan keuangan pribadi yang bisa gue temuin di buku-buku bestseller gitulah di Gramedia. Tapi lucunya setelah baca semua buku itu, gue terus nemuin pola yang sama berulang-ulang yang bawa gue ke grafik yang ini. Grafik ini nunjukin bahwa rata-rata hasil investasi tahunan selama 20 tahun untuk berbagai jenis aset, ada saham S&P 500, obligasi, ada uang tunai, bahkan ada inflasi. Angka yang lo lihat nunjukin rata-rata pertumbuhan per tahun. Tapi selama 20 tahun itu ada tahun yang bagus banget, ada juga tahun yang jelek. Tapi yang bikin gue kaget, angka di grafik ini bener-bener mengkonfirmasi semua buku yang selama ini gue baca. Dari tahun 2002 sampai 2021, paket saham ETF yang namanya S&P 500 hasilin rata-rata sekitar 9,5% per tahun. Bahkan portfolio klasik 60% saham dan 40% obligasi masih menghasilkan sekitar 7,4% per tahun. Tapi orang biasa atau investor FOMO yang cuma ikut-ikutan cuma hasilnya sekitar 3,6% per tahun. Yes, cuma 3,6%, hasilnya bahkan lebih rendah daripada obligasi. Nggak beda jauh dari inflasi. Ibarat lo punya 200 juta, kalau uang itu tumbuh 9,5% per tahun selama 20 tahun, hasilnya sekitar 1,2 miliar. Kalau tumbuh 7,4% per tahun, hasilnya sekitar 690 juta. Tapi kalau cuma tumbuh 3,6% per tahun, uang lo cuma jadi sekitar 405 juta. Iya sih, masih untung. Tapi inti masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah nggak ada alasan kenapa investor FOMO yang cuma ikut-ikutan influencer harus dapetin hasil yang lebih buruk dibanding pasar. Tapi pas gue lihat data ini, gue langsung tahu masalahnya di mana. Karena semua buku yang gue baca selama bertahun-tahun seolah mengarah ke satu kesimpulan ini. Tapi supaya lo nggak berakhir dengan hasil seperti itu, gue mau jelasin kenapa investor yang cuma ikut-ikutan aja sering gagal. Dan kenapa satu chart ini bisa ngubah cara invest lo selamanya. Lanjut ke poin berikutnya yang paling penting. 2. Musuh pertama investor, fear of missing out atau ikut-ikutan influencer. Sekarang coba bayangin, lo adalah investor yang invest di tahun 2002 sampai 2021. Lo harus ngelewatin banyak kejadian gila yang mungkin bikin lo stres nggak mau makan. Karena di tahun 2002, itu pasar saham baru mulai pulih dari krisis saham teknologi, bubble teknologi berat. Salah satu momen kehancuran terbesar dalam sejarah pasar saham dunia. Tapi beberapa tahun sebelumnya, indeks Nasdaq atau ETF QQQ atau paket saham teknologi yang penuh saham teknologi jatuh hampir 80%, ratusan perusahaan lenyap gitu aja. Banyak investor yang rugi besar di periode itu. Tapi kebiasaan buruk dan masalah pertama yang sebenarnya masih menghantui investor adalah FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan, takut kalau orang bilang ini kenapa aku nggak ikutan. Tapi pas harga saham naik cepat, lo mulai yakin kalau sekarang adalah waktu terbaik buat investasi. Takutnya tuh lo takut nyesel gitu, takut ketinggalan orang lain, takut lihat orang lain kaya sementara lo cuma jadi penonton doang gitu. Ada orang pakai McLaren, oh gue harus ikut investasinya dia. Makanya lo mulai masukin uang sebanyak mungkin ke yang lo lihat tadi itu. Terus makin banyak orang ikut beli, tapi akhirnya terbentuklah gelembung atau bubble. Masalahnya nggak ada yang sadar kalau bubble investasi atau gelembung investasi sampai semuanya telat dan pecah. Lo nolak ngejalanin rencana investasi jangka panjang yang udah masuk akal. Tapi mungkin lo jadi bertanya-tanya nih, dan nggak sadar keputusan apa sih yang salah? Nah, makanya masuk ke poin berikutnya. 3. Beli karena takut ketinggalan. Jual karena takut rugi. Walaupun lo beli pas harga lagi tinggi-tingginya dan masih ngikutin ke FOMO-an lo itu, tapi selama lo tetap memegang investasi itu sampai hari ini, sebenarnya masih cukup bagus. Tapi ada satu kesalahan yang lain yang bikin semuanya jadi jauh lebih buruk. Market timing. Mencoba menebak-nebak kapan harus masuk, kapan harus keluar. Tapi justru ini adalah pembunuh terbesar dari investasi lo. Balik lagi, kalau lo investasi di tahun 2020-an waktu itu, lo bukan cuma harus ngelewatin krisis saham teknologi, tapi lo juga harus ngelewatin krisis keuangan global di tahun 2008. Periode ketika banyak orang benar-benar yakin pasar saham gak akan bakal pulih lagi. Karena perusahaan banyak yang bangkrut, likuiditas kering. Pemerintah harus nyelamatin bank-bank besar biar sistem keuangan itu benar-benar nggak runtuh. Tapi apa yang dilakukan mayoritas investor? Mereka pada panik dan ngejual semua investasinya pas tahun 2008. Jadi mereka beli karena takut ketinggalan, terus ngejual lagi karena takut rugi.
lagi, kebanyakan orang beli pas semua orang optimis pas lagi harga mahal-mahalnya, tapi jual pas semua orang ketakutan pas lagi murah-murahnya. Rugi. Akhirnya mereka dapat hasil investasi yang buruk. Ada juga nih yang kapok dan pernah masuk lagi ke pasar saham, tapi jadinya malah milih simpan uang di tabungan aja atau di deposito aja. Tapi diam-diam inflasi terus menggerus nilai uang mereka setiap tahun. Atau currency rupiahnya itu bener-bener memakan uangnya mereka gitu. Makanya belajar investasi itu bukan cuma soal cari untung aja, tapi juga memahami psikologi diri sendiri. Karena seringkali musuh terbesar investor bukan pasar sahamnya sendiri, melainkan dirinya sendiri. Oh ya, kalau dari kalian ada yang pernah ikut-ikutan influencer malah akhirnya jadi rugi, tadinya niatnya nggak mau ketinggalan untung malah jadi rugi, coba share pengalaman kalian di kolom komen ya, biar kita semua bisa belajar juga dari pengalaman kalian. Nomor 4, berhenti mengejar saham yang lagi hype, yang lagi ngetren, yang orang pada ngomongin. Alasan lain kenapa investor terus kalah dari pasar saham secara keseluruhan, karena selalu mengejar hal terbaru, hal paling hype yang lagi viral. Karena lo berpikir, ini dia nih, ini tiket gua buat jadi kaya, tiket kebebasan gua, kayak mikir lotre. Pola pikir ini biasanya muncul karena lo sering dengar cerita sukses yang wow banget. Misalnya nih, ada orang yang ubah investasi 20 juta jadi 20 miliar, atau bahkan lebih gitu. Terus mereka bilang, saya cuma punya keyakinan, saya percaya penuh sama perusahaan ini, saya nggak pernah jual. Tapi emang sih selalu ada aja orang-orang kayak gitu, selalu ada gitu pemenang besar di pasar saham, ya kayak lotre itu. Ya kayak misalnya lo pegang saham Nvidia, pasti ada investor lah yang beli sejak awal tapi nggak pernah jual sahamnya. Pasti ada juga orang yang beli 10 tahun lalu misalnya, terus sekarang datang ke kantor dengan bangganya pakai Lamborghini atau McLaren karena dia bilang dia konsisten terus. Tapi poin pentingnya adalah saham panas yang hype, yang viral bakal selalu ada, tren baru bakal selalu ada. Cerita sukses yang bikin lo ngerasa ketinggalan ini, itu tuh bakal menjerumuskan lo ke investasi yang sesat. Hari ini mungkin ada AI, besok mungkin ada emas, lusa mungkin ada perak. Selalu aja ada sesuatu yang bisa dikejar, tapi masalahnya nggak ada yang tahu dari mana keuntungan besar bakalan datang. Apakah dari investasi yang AI ke atau yang mana gitu ya. Ya mungkin aja AI mungkin berubah dunia, tapi perusahaan mana yang bakal menang nggak ada yang tahu. Jangan tertipu oleh cerita sukses yang cuma nunjukin pemenangnya aja. Karena di balik satu pemenang besar, ada ribuan orang lain yang gagal. Makanya masuk ke poin berikutnya yang paling penting. Kelima, kenapa mengejar pemenang tuh selalu berakhir buruk? Nah, ada satu pelajaran penting yang harus lo pahamin. Pasti selalu ada pemenang. Tapi masalahnya, lo baru tahu siapa pemenangnya setelah pertandingan itu beres. Bukan sebelum pertandingan itu dimulai. Itulah alasannya kenapa ngejar pemenang itu selalu sulit. Gak ada yang tahu. Apakah pemenangnya tahun ini siapa gitu ya? Apakah bakal tetap menang terus di tahun depan? Tuh gak ada yang tahu. Saham yang mana tuh gak ada yang tahu. Tapi gue mau nunjukin sesuatu yang pernah gue pakai sebelumnya. Namanya BlackRock Asset Heat Map. Nah, grafik ini nunjukin berbagai jenis investasi selama 10 tahun terakhir. Di setiap kolom, lo bisa lihat siapa sih yang mendominasi dan siapa yang kurang. Saham, obligasi, komoditas, emas, minyak, semuanya ada. Tapi grafik ini nunjukin sesuatu yang menarik. Tahun 2019 saham Amerika jadi pemenang. Tahun berikutnya beda lagi. China yang menang. Tapi tahun setelahnya komoditas yang menang. Tahun 2022 pas pasar saham jatuh, komoditas kayak tembaga, emas segala macam kembali menang. Sementara saham banyak yang rugi. Tapi apa yang terjadi tahun berikutnya, pas saham kembali naik, saham Cina yang dulu ada di puncak malah jatuh ke bagian bawah. Tapi bayangin nih, kalau tiap tahun lo pindah-pindah investasi buat ngejar pemenang, tahun ini ke sini, tahun depan ke sono, tahun berikutnya pindah lagi gitu ya. Capek, ribet, mustahil lo lakukan konsisten karena lo kan lagi kerja gitu, fokus ngebangun keluarga. Tapi makanya ngejar pemenang tiap tahun itu ibarat nebak angka taruhan atau main lotre, kadang bener kadang kagak. Lebih seringnya salah. Kalau lo punya pekerjaan, punya keluarga, punya kehidupan, kenapa harus ngabisin waktu buat memprediksi sesuatu yang bahkan profesional pun nggak bisa prediksi secara konsisten? Tapi disinilah otak lo ngejebak lo. Lo ngerasa kalau lo lebih aktif, lo lebih belajar gitu ya, rajin baca berita, lo sering ngeliat market saham, maka hasil lo pasti lebih baik. Padahal kenyataannya seringkali sebaliknya, men. Makanya lanjut ke poin berikutnya yang penting. Jadi apa yang harus lo lakukan? Karena cover baiknya ada banyak hal yang bisa lo lakuin buat ningkatin peluang sukses. Emang gak ada jaminan dalam investasi, tapi ada prinsip-prinsip yang bikin lo dapetin return pasar atau untuk pasar yang maksimal. Prinsip pertamanya sederhana. Lo harus punya pasar itu sendiri. Jadi lo beli aja pakai saham keseluruhan. Kedengarannya sederhana, tapi justru itu jawabannya. Banyak investor gagal dapetin return atau keuntungan besar karena mereka nggak beli pasarnya, tapi mereka sibuk
nebak-nebak kayak mana nih, nyari jarum di antara jerami instead of beli aja jerami semuanya. Sibuk cari saham berikutnya, sibuk nyari tren berikutnya. Padahal kalau tujuan lo adalah dapetin hasil pasar, ya beli aja keseluruhan paket sahamnya. Sesederhana itu. Tapi kabar baiknya, hari ini jauh lebih mudah dibanding dulu. Sekarang ada paket saham ETF. ETF itu ibarat kayak keranjang besar, Exchange Traded Fund. Di dalamnya ada ratusan bahkan ribuan perusahaan sekaligus. Jadi daripada milih satu-satu saham, lo beli aja semuanya sekaligus gitu. Biayanya murah, praktis, tapi bisa dibeli pakai modal yang kecil, cuman pakai duit Rp18.000. Dulu begini jauh lebih sulit, tapi sekarang lo cuma perlu beberapa klik aja di broker investasi, aplikasi investasi, lo udah bisa punya sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan besar di dunia. Rahasia terpenting yang membuat investor menang, ini nih benar-benar prinsip yang penting ya. Terima aja kenyataan bahwa perjalanan investasi itu nggak akan mudah, nggak akan mulus, nggak akan nyaman, naik turun, tapi seringkali juga bikin deg-degan. Investasi bukan cara cepat jadi kaya, bukan juga mesin uang yang selalu ngasilin keuntungan. Yang bisa kita harapkan juga adalah volatilitasnya. Pasti naik turun, naik lagi turun lagi. Tapi sesekali jatuh cukup dalam secara historis, koreksi sekitar 10% hampir terjadi setiap tahun. Jadi kalau suatu hari investasi lo turun 10% itu normal, bukan kiamat. Penurunan sekitar 20%, minus 20% itu memang lebih jarang. Tapi tetap terjadi secara berkala. Biasanya sekitar beberapa tahun sekali, dan crash besar lebih dari 30% itu juga pernah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah. Namanya koreksi. Tapi ada hal yang menarik, walaupun lo tahu crash bakal terjadi, lo nggak akan tahu kapan kejadiannya. Dan lo juga nggak tahu berapa lama. Makanya daripada coba menebak-nebak, lebih baik mempersiapkan diri. Menurut gue, tugas investor jangka panjang bukan menghindari volatilitasnya, tapi menerima aja ini bakalan naik turun pasti. Karena volatilitas adalah harga yang harus dibayar buat dapetin potensi return jangka panjang. Tapi kalau lo cuma simpan uang di tabungan, itu resikonya emang lebih kecil, tapi imbal hasilnya juga kecil. Tapi rupiah lo melemah, duit lo udah pasti hilang. Resiko dan return selalu berjalan beriringan. Tapi sekarang pelajaran yang paling penting adalah pelajaran yang ngubah cara gue berinvestasi. Gue tetap investasi rutin. Mau pasar saham naik, pasar saham turun, gue tetap investasi. Pasarnya sideways atau lagi stagnan-stagnan aja, gue investasi. Crash juga investasi, tapi bukan di saham Indonesia ya. Saham global keseluruhannya gue beli seluruh dunia. Karena gue sadar sejak awal, nggak ada cara buat tahu masa depan. Pasar saham nggak bisa diprediksi secara konsisten. Kalau bisa diprediksi, semua orang udah pasti kaya. Dan saat semua orang melakukan hal yang sama, keuntungan itu langsung hilang. Makanya gue berhenti mencoba jadi peramal, jadi dukun. Nggak mau usah nebak-nebak. Gue berhenti coba jadi jenius. Berhenti coba ngalahin pasar saham. Tapi sebaliknya, gue fokus sama hal yang bisa gue kontrol. Gue fokus ke investasi ke seluruh dunia. Nggak pilih-pilih market, nggak pilih-pilih saham. Semuanya aja rutin, konsisten, disiplin. Tanpa ngelibatin emosi, tanpa panik, tanpa euforia. Karena pasar nggak peduli sama perasaan gue. Pasar nggak peduli sama opini kita. Tapi yang bisa gue lakukan cuma terus aja berinvestasi ke paket saham seluruh dunia. Terus gue kembali jalanin hidup seperti biasa. Karena pada akhirnya, hal terpenting itu bukan menebak-nebak atau ngikut-ngikutin orang. Apa yang akan dilakukan pasar saham minggu depan tuh nggak ada yang tahu. Tapi mastiin kalau uang lo terus bekerja buat masa depan lo selama puluhan tahun ke depan, itu adalah pelajaran terbesar yang paling penting yang gue dapat dari satu grafik sederhana ini. Kalau mau belajar investasi dari nol, klik 2 video ini ya. Dan kalau mau dibimbing secara personal, juga bisa masuk ke perkasapandeka.co. Sorry.